Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Tangisan ibu rumah tangga di acara Rakyat Bersuara seolah ingin memberikan pandangan kepada ibu rumah tangga lain bahwasannya dirinya sedang dijolimi. Tapi ternyata tidak digubris oleh banyak ibu rumah tangga di Republik ini. Ya, karena apa? Ibu rumah tangga yang lainnya juga tahu bahwasannya nih ibu rumah tangga comel banget, nyinyir banget. Ya, tidak semua ibu rumah tangga percaya sama Tifa. Apalagi yang kalau kita lihat mungkin hanya ibu rumah tangga, yaitu Ibu Tifa, yang percaya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, nggak tahu itu Ibu Tifa itu seorang peneliti, ilmuwan, atau ibu rumah tangga. Kenapa kok ya ibu rumah tangga itu jago banget ngomongin orang. Sampai ngoreksi fotonya, dagunya, hidungnya. Ya, tapi ini ada dari komentar dari ibu-ibu rumah tangga. Melihat isu ijazah Pak Jokowi yang dituduhkan palsu oleh ibu rumah tangga yang kemarin tampil sedih di acara Rakyat Bersuara. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Presiden, hai, halo, gimana? Kan itu nggak mungkin. Dan verifikasinya untuk jajak, jangankan seorang wali kota, seorang presiden, gue aja seorang caleg gue caleg DPR RI 2 periode, caleg DPRD 1 periode, itu aja minta ampun verifikasi ijazahnya. Gue kan tamatan dari Medan, gue harus ke Medan. Legalisirnya harus tanda tangan di sana. Gue harus ke Medan. Apalagi seorang calon pemimpin, orang nomor 1 di daerah, di provinsi, di Indonesia. Gak mungkin kalau itu ijazah palsu bisa terverifikasi. Itu sangat-sangat tidak mungkin menurut gue. Sangat-sangat naif gitu loh. Sangat naif, sangat tidak mungkin. Dan gue pun bisa bersaksi. Gak usah deh. Gue gak usah ngeliat deh. Gue bersaksi itu pasti benar ijazahnya. Kenapa bisa maju? Berapa periode maju terus gitu loh. Jadi menurut gue mungkin ini hanya keisengan ya. Keisengan kali. Kalau memang mau digugat, kenapa waktu Bapak belum waktu menjabat? Harusnya Bapak menjabat itu digugat. Ini setelah Bapak nggak menjabat baru digugat. Masa dibatalkan lagi semua jabatan Bapak gara-gara ijazahnya? Kan nggak mungkin. Ini mungkin ada keisengan-keisengan atau mungkin ada dalang dari keisengan ini. Yang pengennya biar mampus lu, biar mampus lu, biar mampus lu, biar mampus lu, biar mampus gitu. Ini prediksi gue loh Pak, ibu rumah tangga Tessa Mariska, artis senior, ya kan? Jadi menurut gue, kalau udah gue ngomong artis senior, di sini wartawannya pada sakit perut. Jadi sangat-sangat tidak mungkin dan sangat-sangat naif jika itu ijazahnya palsu. Tidak mungkin ijazah Pak Jokowi palsu. Karena saya juga tidak mau anak saya pakai ijazah palsu. Dan tidak mungkin saya mempunyai presiden, seorang presiden 2 periode ijazahnya palsu. Gila, saya sebagai warga negara Indonesia malu dong saya. Masa presiden saya ijazahnya palsu? Apa kata dunia? Gitu loh. Bicara apa kata dunia, tapi kan forensik dalam tanda kutip itu Mabes Polri sudah menyatakan bahwa keasliannya sudah tepat. Gimana Bun? Tuh, Mabes Polri bilang asli kan? Tuh, baru sekarang ngomong. Tessa Mariska juga bilang asli, Mabes Polri bilang asli. Udah ngapain lagi sih? Udahlah, nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga seorang Jokowi mau nyalon dari dulu wali kota. Hanya, toh ijazah SMA juga bisa jadi wali kota. Bisa jadi pemimpin. Kenapa harus ijazah S1? Kalau memang kecuali ya ijazah SMA yang dipermasalahkan. Agak sedikit mungkin.
Ijazah S1 tuh ngapain harus masalahin? Karena berdasarkan ijazah SMA. Gua caleg aja SMA. Gitu loh. Kalau Pak Jokowi juga ijazahnya palsu, Pak Jokowi juga akan mikir, gila ngapain gua? Bego-bego aman gua menyalon-nyalon udah habis waktu segala macam, gila-gilaan gua nanti dipilih, gua digugat dengan ijazah palsu. Kalau ijazah Pak Jokowi palsu, orang Jogja sendiri yang akan waktu Pak Jokowi jadi wali kota, dengan suara kucing gue pusing. Pak Jokowi orang Jogja sendiri yang akan komen, karena itu kan daerahnya dia, gitu loh. Kenapa dibiarkan ke gubernur DKI? Udah nggak apa-apa. Di mana dibiarkan ke Presiden Indonesia, itu suatu nggak mungkin. Apalagi juga fakultas UGM sendiri. UGM sekelas UGM loh, sekelas UGM tidak mungkin mengeluarkan ijazah palsu. Ya, yang mana kita tahu UGM adalah salah satu universitas kebangsaan, kebanggaan dari bangsa Indonesia. Gue aja kalau ada kucing berantem, saya tuh kucing aja nggak restu kalau Pak Jokowi dibilang ijazah palsu. Saya tutup kucing dengar suara gue ya, Cing, denger ya, bener kan, lu marah kan dibilang palsu kan tuh, wow gitu, kucing lo say. Jadi maksudnya gue, kalau kalau itu palsu, diduga palsu, orang Jogja sendiri yang akan protes, karena UGM kan juga ada di sana gitu loh. Jadi gak usah repot-repot sampai menuju mengantarkan Pak Jokowi ke menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Pertanyaan Bunda meyakinkan untuk hati, namun juga fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Yes. Nah, akhirnya Pak Jokowi meng-LP-kan 3 atau 4, 5 orang yang diduga memfitnah itu. Gimana Bunda? Apakah sudah tepat juga? Kasian sih gue, sebenarnya kasian gue. Ini kan mereka iseng-iseng sebenarnya. Tapi ya namanya kita tahu dong, Pak Jokowi ini dia apa-apain pun diem. Dari menjabat dulu, dari gubernur, dari presiden, dia apa-apain, diledek-ledekin, diem. Dihajar semua diem. Nah, mungkin orang diem pun ada juga limitnya. Ada juga batasnya sehingga jadi marah kan. Dengan kebentukan kemarahan Pak Jokowi dilaporkan kan kalian kan. Ini adalah bentuk Pak Jokowi udah gak mau terima dengan keadaan ini. Gue udah gak menjabat, gue lagi menikmati masa tua gue lagi mengasuh cucu gue, lu masih ganggu-ganggu gue juga. Akhirnya biar menutup mulut itu di Pak Jokowi di LP kan gitu. Prihatin sih saya. Saya sebenarnya sayang sama yang di LP kan. Tapi mungkin ya mau gimana sih Pak? Lu sih juga Pak. Lu pakai nuntut segala sih lu. Cari kerjaan sih lu, kan masa tua lu kalau di penjara kagak enak Pak. Ya kan? Udah masa tua tuh ngurusin cucu di rumah, makan sambel, makan sayur yang di kebun-kebun, makan lalap cabe gitu yang paling enak Pak. Udah deh, lain kali maksud gue, udah deh, gak usah. Ini saran dari anak loh Pak, gak usah lah gitu-gitu Pak, ya, gak usah gitu-gitu. Karena bagaimanapun juga kita tahu itu sebenarnya gak bener, hanya keisengan. Kan ujung-ujungnya kan Pak Jokowi terusik juga. Selama ini kan Pak Jokowi gak pernah terusik. Akhirnya dia pikir, gue harus jabanin. Kalau gue biarin ini akan terus liar gitu loh. Jadi dengan Pak Jokowi meng-LP kan, yang lain kan juga untuk mencoba-coba akan takut, akan diem. Pembenci Pak Jokowi ini tuh emang pantas disebut drama queen. Selama ini tuh getol menyerang Pak Jokowi, tuh sekarang malah mendadak nangis di depan publik. Namanya Fauzia Tiasumah, yang dikenal dengan nama Tifa. Dia tuh menangis di TV. Dia bilang siap masuk penjara. FYI ini, Tifa ini selama bertahun-tahun obsesif banget nyerang Pak Jokowi. Mulai dari bilang ijazah Pak Jokowi itu palsu, sampai nulis-nulis opini liar yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang setelah dilaporkan balik karena fitnah soal ijazah Pak Jokowi, dia malah nanya, kenapa Pak Jokowi mau penjarain saya? Lah, emang boleh ya nyebar fitnah seenaknya? Tapi giliran dituntut, nangis-nangis. Padahal sebelumnya dia tuh tampil seolah seperti pejuang. Terus-terusan bilang rakyat berhak tahu soal ijazah Pak Jokowi. Penjelasan UGM kampus tempat Pak Jokowi kuliah yang berkali-kali bilang ijazah Pak Jokowi asli dianggap omong kosong. Dan dia tetap terus ulang fitnahnya itu. Sekarang dia tuh tiba-tiba main drama air mata. Katanya dia siap ditahan, tapi sambil nitip pesan ke ayah Gibran. Kenapa Pak Jokowi mau penjarain saya?
Mbak Tifa, maaf ya, Indonesia ini negara hukum, bukan negeri sinetron. Drama tangis Mbak itu tuh udah kayak mirip sinetron azab penebar fitnah yang tidak tobat sampai akhir hayat. Katanya dia hanya minta ditunjukin selembar ijazah asli. Padahal ijazah Pak Jokowi itu sudah diverifikasi penyelenggaraan pemilu untuk keperluan pencalonan. Mulai dari KPU Surakarta, KPU Jakarta, sampai KPU Pusat. UGM juga udah klarifikasi ijazah Pak Jokowi itu asli. Terakhir Bareskrim Polri juga udah bilang ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi gimana ya? Kalau udah benci, fakta dan penjelasan dari lembaga kredibel pun jadi nggak penting. Yang penting tuh bikin narasi ngawur. Yang penting dapat likes. Yang penting jadi trending. Dan sekarang dia playing victim. Memelas, saya cuma rakyat biasa yang mencari kejujuran, tapi narasinya nyerang martabat orang tanpa bukti. Dia juga bawa-bawa nilai kemanusiaan. Lucunya, pas nyerang Pak Jokowi dari tahun ke tahun, nilai kemanusiaan itu dia buang ke tong sampah. Begitu disomasi, tiba-tiba ngaku-ngaku dizolimi. Aduh, padahal semua proses hukum yang lagi berjalan saat ini tuh justru untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Mana buktinya? Ya ini buktinya, proses hukum jalan biar pengadilannya memutuskan. Dia juga bilang siap pakai baju oranye. Lah kalau siap kenapa bagian nangis? Atau air mata itu strategi biar narik simpati netizen? Mengecam Tifa bukan soal kita pendukung Pak Jokowi atau bukan pendukung Pak Jokowi ya. Tapi soal menjaga kewarasan publik dalam beropini. Sekali lagi, kritik itu penting, tapi fitnah itu kejahatan. Kalau Tifa yakin dengan apa yang disampaikannya selama ini, ya buktikan aja di pengadilan. Tapi kalau dia terbukti nyebarin fitnah, ya dia juga harus tanggung jawab. Jangan main drama, nggak usah pakai sandiwara. Capek, publik udah capek, publik udah muak. Yuk jadi warga yang patuh hukum. Ya begitulah tadi ya. Suara ibu rumah tangga yang kontra dengan ibu rumah tangga yang kemarin tampil di TV. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.